Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmatnya bulan suci Ramadan. Yang insya Allah kita sekarang sudah masuk yang hari yang ke-20. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini sudah masuk malam Lailatul Qadar. Begitu ya Ustadz ya? Mungkin. Ya, kalau saya tidak salah. Nah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para keluarganya yang selalu istiqomah di dalam memperjuangkan akidah dan perjuangan Islam yang insya Allah akan sampai kepada kita semua. Amin. Baik, ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan diskusi atau kajian online. Dalam hal ini saya sudah didampingi, dalam arti sudah ditemani ya, walaupun dalam dunia maya gitu, begitulah ya, oleh Ustadz Mustajab yang sampai dengan hari ini insya Allah akan menyampaikan beberapa kajian materi ya, yang tentunya kaitannya dengan kondisi-kondisi terkini atau nanti akan bisa kita kaitkan secara global. Mudah-mudahan dengan kajian ini insya Allah kita semua bisa mendengarkan dan bisa menyimak ya, agar nanti bisa dijadikan kajian ilmu ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimahullah, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kesempatan ini kepada Ustadz Mustajab. Kepada beliau disilakan. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersuah lewat dunia maya ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah, sekalipun di dalam suasana kita masih di tengah-tengah musibah wabah, tapi alhamdulillah hal itu tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru tentunya kita berusaha mendekat
kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa semoga wabah ini kemudian segera diangkat. Salawat salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita merujukkan segala aktivitas kita pada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan-bulan ini, bulan Ramadan, termasuk tentunya di dalam aktivitas muamalah kita yang secara spesifik di dalam amalia siasi kita atau amal politik kita. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah siasah syariah atau politik Islam. Spesifik kita akan membahas masalah asas atau basis dari politik Islam. Hal ini penting untuk kita pahami bersama, karena Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain sebagai huda linnas, jadi petunjuk bagi manusia, ya, juga sebagai pembeda, furqan, pembeda dari yang lainnya. Dan termasuk dalam konteks ini adalah masalah siasa atau politik. Bahwasanya sebagai seorang muslim, tentunya ketika berpolitik, seyogyanya ada pembeda antara politiknya, aktivitas politiknya, dengan aktivitas politik orang lain yang memiliki keyakinan atau way of life atau ideologi selain Islam. Ya, karena seharusnya Islam ini memberikan gambaran tersendiri atau wajah tersendiri bagi seorang muslim, termasuk ketika ia berpolitik. Nah, bagaimana agar itu terjadi? Yakni bangunan politik itu harus dibangun sesuai dengan arahan dalam ajaran Islam. Nah, itu yang terpenting, dan mungkin inilah yang kemudian akan kita bicarakan dalam beberapa saat ke depan. Bahwasanya politik sebagai sebuah amalia, ya, itu sangat dipengaruhi oleh sudut pandang kita, ya, terhadap politik itu sendiri. Ya, bagaimana kita membangun sudut pandang terhadap berbagai amalia-amalia politik yang kita lakoni. Nah, di dalam perspektif Islam, bahwa amalia seorang muslim dalam hal ini adalah amalia politik, ya harus dilandaskan pada akidah Islam, harus dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana kemudian realitasnya? Yang pertama adalah harus kita pahami bahwa apa ruang lingkup politik itu sendiri atau siasa sebenarnya. Ya, realitasnya seperti apa. Nah, dalam hal ini kemudian kita melihat bagaimana para ulama atau kemudian para ilmuwan Islam memberikan pendefinisian siasa. Ya. Jadi atau politik, ya. Dalam hal ini, secara umum, para ulama ataupun cendekiawan muslim memberikan batasan pendefinisian siasa itu sebagai riayatus su'uni al-ummah, dakhilian wa kharijian. Ya, riayatus su'uni al-ummah. Jadi mengurusi urusan umat. Ya. Ini fokus
dari definisi yang banyak diambil oleh ulama, bahwa politik di dalam Islam adalah aktivitas pengurusan urusan umat. Baik umat di dalam negeri maupun kemudian umat dalam hal ini adalah warga negara maupun di luar negeri. Nah, itu gambaran umumnya. Yang mana kemudian dikategorikan sebagai aktivitas politik. Ya. Di dalam hal ini, aktivitas politik bagi seorang raisun, pengurus, yakni penguasa, dengan yang diurus, yakni umat atau rakyat, ini konteksnya berbeda. Jadi satu yang mengurus, satu yang diurus. Nah, amalia politiknya tentu ada perbedaan. Ya, amalia siasinya. Ya. Bagi penguasa, ya, atau rais, ya, karena dia disebut rais karena dia melakukan riayah. Rais. Aktivitasnya adalah aktivitas pelayanan, pengurusan, urusan umat. Termasuk di dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan yang mempermudah pengurusannya kepada umat, kepada rakyat. Nah, itu gambaran umumnya. Nah, kemudian rakyat itu sendiri, aktivitas politiknya lebih banyak fokusnya adalah melakukan kontrol terhadap cara pengurusan, ya, pemimpin terhadap kepentingan-kepentingannya, urusan-urusannya. Ya, jadi dalam konteks ini antara yang mengurusi dan yang diurusi ada ketersambungan di dalam konteks bagaimana urusan umat itu berjalan. Nah, ini sedikit ada perbedaan fokus dari pengertian yang sering dipelajari di dalam studi politik yang secara umum. Ya, di mana politik itu seringkali didefinisikan dan fokus pendefinisiannya adalah aktivitas di dalam perebutan, penjagaan dan penguatan kekuasaan. Nah, lebih fokusnya dengan pendefinisian seperti ini lebih fokus pada soal kekuasaan, ya, perebutan kekuasaan. Nah, kalau penekanannya pada pengambilan kekuasaan, maka kemudian wajar ketika fokus perhatian selalu pada bagaimana merebut, mempertahankan atau memperkuat kekuasaan itu sendiri. Nah, dalam Islam penekanan pendefinisiannya adalah pada pelayanan, riayah. Ya. Jadi al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi imam itu, pemimpin itu, ya, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, dalam hal ini adalah bagaimana ia melakukan pengurusan urusan umat. Nah, bagaimana mengurusi urusan umat di dalam konteks politik Islam ini, yakni dibasiskan kepada pesan-pesan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini yang menjadi basisnya. Jadi aktivitas pelayanan yang harus dilakukan oleh penguasa dan kemudian aktivitas kontrol yang dilakukan oleh yang diurusi yakni rakyat, ini harus berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hal ini bisa kita lihat misalnya yakni bangunan negara, institusi politiknya. Ya, jadi karena aktivitas politik itu berjalan dalam konteks kenegaraan. Ya, karena di sana akan terbentuk atau terbangun sebuah aktivitas politik dari yang diberikan kekuasaan
dan rakyat yang kemudian yang harus diurusi oleh yang pihak berkuasa. Maka ketika kita berbicara masalah politik selalu dalam konteks bernegara, kenegaraan. Karena relasi antara raisun dan yang ummah, yang mengurus dan yang diurus itu dalam konteks kenegaraan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana bangunan institusi politik di dalam Islam? Ya, itu harus dibangun dengan basis atau dasarnya adalah Islam, akidah Islam. Nah, basisnya adalah akidah Islam. Nah, kemudian adalah bagaimana konstitusinya. Nah, kalau di dalam hal ini kita bisa mengambil satu ibrah contoh. Contoh adalah Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ada 47 pasal, ada 47 poin, di mana ada 2 pasal yang menekankan bagaimana permasalahan-permasalahan dalam sebuah negara atau dalam perkara-perkara yang terjadi dan dialami oleh komunitas yang hidup dalam negara itu harus diputuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau harus dikembalikan setiap perkara atau perselisihan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini poin yang harus ada dalam aktivitas politik dalam konteks kenegaraan. Nah, kemudian amalia-amalia lainnya ya itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanasatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Nah, kemudian di sini ada frase di mana Allah menekankan bahwa perselisihan-perselisihan yang terjadi atau perbedaan yang terjadi harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini ayat ini berbicara dalam konteks kepemimpinan. Jadi ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin di antara kita, pemimpin kaum muslimin. Nah, dalam konteks kepemimpinan itu kemudian ketika ada perselisihan pendapat, ada perbedaan ya dalam perkara kepemimpinan, ini adalah konteks politik, adalah harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi frase dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah gambaran umum bangunan politik di dalam Islam. Ya, dan ini seyogianya akan membentuk aktivitas politik kaum muslimin yang menjadi pembeda dengan aktivitas politik orang-orang yang di luar dari Islam. Nah, saya pikir itu gambaran umumnya yang penting untuk kita perhatikan dalam berbagai aktivitas politik umat ini. Jadi selanjutnya, poin yang selanjutnya ingin saya tekankan sebagai pengantar kita diskusi adalah perspektif pengurusan penguasa yang diberi kekuasaan terhadap rakyat, ya itu ada dalam servis publik, jadi layanan umum, layanan kepada masyarakat. Dalam perspektif Islam, bahwa ini adalah kewajiban seorang pemimpin yang diangkat dan dibaiat untuk memimpin umat, untuk mengurusi umat, maka fokusnya adalah bagaimana ia melakukan pelayanan kepada umat sebagai sebuah kewajiban. Artinya, ia memiliki kewajiban untuk mengurusi urusan umat. Urusan apa?
yakni diantaranya harus memberikan kepastian atau jaminan ya atas keterpenuhan kebutuhan pokok umat, dalam hal ini individunya. Yang kedua adalah bagaimana ia harus memastikan atau memberikan jaminan agar kebutuhan bersama masyarakat ya bisa terpenuhi dengan baik, dengan layak. Ya, di sini ada pembedaan antara kebutuhan pokok per individu dan kemudian kebutuhan pokok secara komunal, secara bersama. Nah, kalau kemudian secara personal, yakni kebutuhan dasar primer, ya masyarakat umat. Nah, Islam memberikan sebuah pola pemenuhan yang kemudian harus dikontrol oleh negara. Yakni misalnya bagaimana kemudian negara memfasilitasi atau penguasa memfasilitasi agar setiap individu mudah mengakses aktivitas yang atau kemudian pekerjaan, mudah mengakses pekerjaan yang dengan itu ia mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya. Kalau di dalam proses ini kemudian ada yang tidak mampu, ya, karena berbagai hal, termasuk kecatatan dan lain sebagainya, maka di situ kemudian negara memberikan arahan bahwa keluarga terdekatnya yang wajib menanggung. Nah, kalau kemudian keluarga tidak mampu juga karena berbagai hal, maka negara wajib memberikan jaminannya. Bukan bantuan, tapi jaminan. Ya, ini berbeda perspektifnya. Kalau bantuan itu sukarela, tapi kalau jaminan ataupun kemudian mungkin lebih tepat disebut santunan adalah bentuk kewajiban. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, barang siapa yang tidak ada walinya maka akulah walinya. Dan barang suatu waktu juga Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang meninggal, yang meninggalkan utang dan tidak ada ahli warisnya yang mampu menebus itu, maka akulah yang akan membayarnya. Akulah yang menebusnya. Ini adalah bentuk jaminan. Jadi ketika ia hidup, ia tidak mampu karena berbagai hal, maka itu kemudian dijamin. Kemudian wafat pun ketika ia meninggalkan utang, maka itu kemudian ditutupi oleh negara. Bahkan negara harus mengontrol siapa yang punya masalah ke ekonomi, maka negara harus menyelesaikannya baik melalui zakat. Ya, pada bulan ini kita menarik mengeluarkan zakat. Baik melalui zakat, kalaupun zakat tidak cukup maka diambilkan dari pos Baitul Mal yang lainnya. Ini adalah bentuk riayah umat, riayah penguasa terhadap umat dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah, selanjutnya adalah kebutuhan publik, kebutuhan pokok bersama ya, kebutuhan bersama seperti ya, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Nah, ini kemudian penguasa ini wajib menyiapkannya semampu mungkin, ya, tanpa harus kemudian membebani hal ini kepada masyarakat, karena ini kewajiban negara. Ya, ia diangkat untuk mengurusi hal ini. Nah, tidak boleh kemudian negara membisniskan tiga hal ini: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ya, karena ia bukan lahan bisnis negara, tapi ini adalah lahan kewajiban negara, riayah, bentuk riayah negara. Saya pikir ini sangat membedakan pola politik yang ada di dalam sistem yang lainnya. Ya, saya pikir ini mungkin sebagai pengantar kita, mungkin nanti bisa kita kembangkan di dalam diskusi-diskusi lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustadz, jazakallah khair. Ya, demikian yang disampaikan, malah luar biasa ini Ustadz ya. Saya kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Mustajab tadi, itu kita
akan teringat bagaimana ketika pemerintahan Islam di kurang lebih 13 atau 14 abad yang lampau itu sudah pernah dilakukan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz saja. Nah, yang menarik adalah Ustadz, saya berangkat dari Imam Ro'in, wahuwa mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi, ketika seorang pemimpin itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya, ini apa yang disampaikan oleh Ustadz saja, kalau kita coba sandingkan dengan kondisi kita sekarang, wah luar biasa ini Ustadz. Artinya bahwa memang sangat kontradiksi sekali. Saya rasa Ustadz sepakat lah dengan hal ini. Hanya saja mungkin kalau berangkat dari seorang pemimpin nantinya diminta pertanggungjawabannya, maka yang menarik adalah bagaimana memahamkan umat dalam kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi yang 14 abad kurang lebih ya, 14 abad yang lampau itu terjadi gitu Ustaz. Agar nanti ini juga bisa dijadikan pembelajaran bahkan sekaligus penyadaran di tengah-tengah umat. Karena sepanjang ini yang kita lakukan seperti yang Ustaz Musaja sampaikan, itu memang jauh panggang dari api, begitulah kira-kira ya Ustaz ya. Nah, sambil menunggu beberapa komentar atau beberapa tanggapan dari yang lain Ustaz, saya mengawalinya dulu ini Ustaz. Jadi bagaimana menurut Ustaz itu Ustaz? Apa dulu Ustaz? Ya baik, jazakallahu khairan. Memang kita mengalami suatu problem di dalam aktivitas politik, bahkan sistem politik kita saat ini, di mana sejak kaum muslimin mengadopsi sistem politik barat atau terpengaruh oleh sistem politik barat, maka di saat itulah kemudian sekularisasi politik Islam itu terjadi. Nah, dalam konteks itu, ya perlahan-lahan kemudian politik itu digeser dari basis Al-Quran dan As-Sunnah kepada basis liberal. Ya, jadi politik yang sebelumnya terikat dengan nas-nas syara atau hukum-hukum syara, hukum Islam, kemudian terlepas dan kemudian mengambil pola sebagaimana sistem politik dari Barat. Dan itu telah berlangsung sangat lama. Kita sekitar hampir 1 abad. Ya, jadi bahkan sebelum institusi Islam itu hilang. Nah, maka kemudian kalau sekarang ini aktivitas politik umat Islam hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan aktivitas politik dari kaum yang lainnya, yaitu adalah akibat dari terjadinya sekularisasi di sistem politik yang berlaku di tengah kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ya. Ya, sekali lagi kita sambil menunggu ya Ustadz ya, menanggapi nanti ada, mudah-mudahan nanti ada yang bertanya, kemudian juga nanti ada yang ingin menanggapi atau berkomentar, ya kita tunggu. Jadi sampai dengan hari ini itu kemungkinan besar bahkan masyarakat Muslim ya itu masih memahami sebagian bahwa hukum yang diadopsi dalam konteks pemerintahan itu sudah dianggap sebagai hukum yang final, katakanlah begitu ya Ustadz ya. Tetapi pada saat yang sama ada kelompok yang lain, katakanlah begitu, ingin kemudian juga mengembalikan kondisi umat pada masa-masa ketika umat masuk dalam aktivitas yang begitu dilindungi oleh khalifah, katakanlah pemimpin gitu ya, yang begitu diurusi urusannya dan yang begitu dilindungi segala bentuk hajat hidupnya, katakanlah begitu. Nah, dalam menanggapi dua, katakanlah kalau pakai bahasa saya, dua kubu tersebut, katakanlah begitu ya Ustaz ya, bagaimana kita kemudian ingin menjadikan seorang pemimpin, katakanlah itu, untuk bisa menyadarkan umat. Hari ini, sampai dengan hari ini, yang sepengetahuan saya Ustadz ya, mohon dikoreksi nanti Ustadz kalau salah,
umat masih berkiblat kepada para sesepuh kita, katakanlah begitu, atau para alim, ya, para asatid, katakanlah begitu, yang insya Allah mereka itu semua orang-orang yang mukhlis, ya, gitu, untuk bisa menyampaikan Islam. Tetapi Ustadz, sepanjang yang saya ketahui itu para asatid atau para katakanlah ulama, ya, walaupun hanya sebagian, katakanlah begitu, itu sangat jarang Ustadz memahamkan umat bagaimana umat bisa paham tentang sistem pemerintahan Islam gitu Ustadz. Nah, ini sebenarnya kalau menurut Ustadz ini gejala apa ini? Atau adakah ini semacam pemerintah kondisi yang masuk pada masa-masa transisi atau bagaimana Ustadz? Gimana Ustadz? Iya. Sebenarnya kalau dari sisi pendidikan itu dipelajari, ya. Jadi kalau dari sisi pendidikan dipelajari bahwa sistem politik Islam atau dalam konteks secara khusus disebut pemerintahan, ya, atau sistem kenegaraan Islam, ya itu dipelajari baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi, ya. Jadi misalnya kalau di sekolah itu pelajaran agama khususnya di madrasah, ya itu dibahas khusus malah. Jadi pelajaran fikih itu membahas, jadi membahas itu dengan baik. Dan sampai sekarang, ya, kecuali kalau kurikulum barunya itu kemudian dihapus, ya itu hal lain. Tapi secara umum sampai tahun 2018 itu masih, ya, 18 itu masih diajarkan, ya, satu bab itu sampai bagian akhir di buku fikih untuk madrasah aliyah. Kemudian di perguruan tinggi itu juga dipelajari, ya, kemudian di Fakultas Syariah misalnya, atau bahkan kemudian di jurusan khusus siasa syariah atau politik Islam, jurusan politik Islam di perguruan tinggi Islam. Bahkan di perguruan tinggi umum, misalnya di jurusan ilmu politik, itu kemudian ada mata kuliah khusus terkait dengan pemikiran politik Islam, dan di situ di dalamnya dibahas perkara sistem pemerintahannya. Ya. Nah, namun kemudian bagaimana perkara ini kemudian tidak dikenal secara luas, ya, hanya diketahui secara khusus saja orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan itu. Nah, tentu para ulama juga memahami hal ini, pasti membacanya. Tapi kemudian mengapa tidak dibahas secara masif, secara luas di tengah-tengah umat? Ini bisa jadi karena yang dibahas itu adalah sesuatu yang selalu dihadapi umat. Sementara masalah politik ini tidak dihadapi umat atau tidak dilakoni. Ya, persis pembahasan-pembahasan yang lain misalnya, itu hanya akhirnya setelah dibaca tersimpan dalam memori otak atau sekedar memindahkan kitab di kepala. Ya, tidak dibahas di tengah-tengah umat karena tidak ada aplikasinya dan tidak sedang diaplikasikan. Nah, kenapa kemudian pembahasan itu banyak seputaran ibadah mahdoh saja? Ya karena hari-harinya itu saja yang berjalan dan problem yang dihadapi dan ditanyakan umat adalah apa yang dilakoninya. Ya, karena sistemnya, sistem politiknya bukan sistem politik Islam yang berlaku, maka berbagai perkara-perkara yang terkait dengan politik Islam, pengurusan urusan umat dalam perspektif Islam itu tidak menjadi pertanyaan di tengah-tengah umat. Maka kemudian ini otomatis juga tidak memancing keluarnya penjelasan dari para ulama atau cendekiawan terkait dengan masalah ini. Ini adalah aspek yang sebenarnya harus dihubungkan antara apa yang dipelajari dengan apa yang berlaku. Bukan saja ini, sebenarnya masalah fikih yang lainnya juga itu seperti itu. Misalnya hukum sistem hukum Islam yang kita kenal sebagai nisomul ukubat misalnya. Ya itu juga dipelajari pada Fakultas Syariah, dipelajari juga di madrasah terkait dengan perkara ukubat ini. Tapi kemudian di tengah masyarakat jarang sekali
dibahas karena yang berlaku hukum lain. Sehingga yang sering muncul pertanyaannya adalah hukum yang berlaku itu. Nah, ini adalah kemudian tantangan bagi kita untuk menghadirkan bahwasanya ya Islam ada sistemnya seperti ini, sistem politiknya seperti ini, cara berpolitiknya seperti ini. Nah, itu harus disambungkan antara konseptual teoretiknya dengan realita yang dilakoni oleh umat Islam. Nah, ini lagi-lagi tadi karena memang secara realita telah terjadi sekularisasi tadi, pemisahan aktivitas politik dengan agama, maka ini kemudian semakin menjauhkan umat ini dari membahas masalah politik dalam konteks syariah atau dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini tantangan kita. Baik, subhanallah. Makin jauh kita makin menarik ya Ustadz ya. Dan ini alhamdulillah sudah ada yang masuk, katakanlah komentar sekaligus bertanya ini Ustadz. Dari Akhina Ronald August Lahai. Nah, ini menarik Ustadz. Bahwa beliau menanyakan sistem politik Indonesia saat ini apakah sejalan dengan pandangan politik berbasis Al-Quran dan As-Sunnah Ustadz? Gitu. Pandangan politik apa yang dipakai di Indonesia ini? Apakah menaikkan ini sekaligus juga dengan fakta contoh sekaligus juga ya Ustadz ya. Apakah dengan cara menaikkan BPJS sesuai dengan pandangan politik berbasis Al-Quran dan As-Sunnah? Ini sudah masuk ke teknis ya Ustadz ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini pertanyaan dari Akhina Ronald August Lahai. Silakan Ustadz, sebelum kita nanti menunggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Padahal Ustadz. Iya, baik. Jazakallah khair. Jazakallah khair atas tanggapan dan pertanyaan dari Bapak Ronald August Lahai. Ya. Bagaimana sistem politik yang diberlakukan di negara kita? Apakah ia berbasis atau berkesesuaian dengan Islam ataukah tidak? Secara teoretik ya kita bisa melihat sistem politik kita itu di dalam konstitusi dan perundang-undangan. Itu salah satu cara untuk melihat sistem politik yang diberlakukan. Bahwasanya sistem politik yang diberlakukan di negara kita ini itu merujuk kepada sistem politik Barat. Ya, secara teoretik kalau kita mempelajarinya di lembaga pendidikan atau di perguruan tinggi, khususnya di jurusan-jurusan ilmu politik pemerintahan, itu selalu kita merujukkan kepada teori-teori politik Barat, ya karena memang ia terbangun dari sana. Misalnya negara mengambil bentuk teras politika, ya teras politika itu adalah pembagian kekuasaan yang khas pemikiran politik Barat yang dicetuskan oleh pemikir politik Barat, semisal Rousseau, Montesquieu, John Locke dan beberapa pemikir politik Barat lainnya. Ya, konsepsi-konsepsi politik yang diberlakukan di negeri kita ya merujuk ke sana, ya merujuk ke pemikiran-pemikiran para filosof politik Barat itu. Itu untuk mengidentifikasinya secara umum, ya. Yang kedua adalah bahwasanya politik kita bisa dilihat apakah dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni tata aturan atau kemudian konstitusi dan perundang-undangan yang diberlakukan di dalam institusi politik yang kita sebut sebagai sebuah negara ini, negara kita ini. Jadi konstitusi dan perundang-undangannya dia berbasis kemana? Ya, dia merujuk ke kemana? Nah,
Ya. Itu juga ketika kita menyimak atau memperhatikannya, maka itu lagi-lagi juga merujuk kepada sistem hukum, konstitusi dan perundang-undangan yang diadopsi dari Barat. Ya, yaitu adalah dari sistem hukum Eropa. Nah, ada beberapa bagian yang diurusi oleh negara yang terkait dengan agama, tapi itu adalah hanya menjadi subbagian dari layanan negara dalam masalah keagamaan. Tapi ia tidak menjadi fondasi dalam pengurusan urusan negara. Ya, jadi dia hanya menjadi subbagian dari yang diurusi negara. Maka kemudian negara kita ada departemen atau kementerian khusus keagamaan yang mengurusi perkara-perkara yang terkait. Tapi di bidang-bidang lainnya ya tidak. Nah itu kemudian kalau sistem politik kita ya yang dikenal sebagai sistem politik Barat. Ya dalam teoritiknya itu adalah sistem politik Barat. Yang kedua pertanyaannya adalah terkait dengan iuran BPJS ya baik kesehatan dan atau ketenaga kerjaan. Iya. Ya, kalau di dalam perspektif Islam, masalah kesehatan ini adalah kebutuhan dasar publik, kebutuhan dasar masyarakat secara bersama. Jadi bukan kebutuhan dasar individu, tapi dia kebutuhan dasar masyarakat. Dan ini menjadi tugas negara dalam hal ini penguasa ya, kalau penguasa mewakili negara kan. Tugas penguasa untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat dalam standar minimum. Ya istilahnya harus ada standarnya ya. Kalau masyarakatnya mau lebih misalnya ya bisa berpartisipasi atau kemudian mencari yang lain alternatifnya. Tapi kemudian negara berkewajiban untuk menyediakan ini karena ini adalah hak warga negara, hak rakyat. Nah, di sini ketika kita berbicara relasi antara yang mengurus dan yang diurus, yakni yang penguasa kan yang mengurus dan yang diurus adalah rakyat, maka dalam konteks kesehatan kita berbicara antara hak dan kewajiban. Hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, kalau demikian, siapa yang memenuhi hak itu? Yakni penguasa. Maka disebutlah kemudian penguasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan kesehatan. Nah, kalau ia kewajiban, maka kemudian atau ini adalah hak, ya masyarakat punya hak, maka yang punya hak ini boleh menggunakan dan boleh tidak. Tapi negara tetap wajib menyediakan. Nah, kalau wajib, nah ini dia tidak boleh meminta bayaran. Dia tidak boleh meminta bayaran kepada masyarakat. Meminta dibayar. Kok hak itu bahasa sederhananya ya, hak itu tidak boleh dibeli. Hak itu tidak boleh dibeli, kan didapatkan ya, diterima hak itu. Jadi bukan dibeli. Nah, negara tidak boleh melakukan suatu bisnis di dalam konteks layanan seperti ini. Nah, permasalahannya kemudian dari mana negara mendapatkan pembiayaan untuk melakukan pelayanan, menyiapkan pelayanan kesehatan ini. Nah, itulah kemudian di dalam Islam juga diatur sumber-sumber pendapatan negara. Ya, sumber-sumber pendapatan negara di dalam Islam. Ya, inilah kemudian yang bisa memberikan jaminan ketersediaan pendanaan untuk mengurusi urusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Nah, ini yang juga membedakan antara sumber pendapatan dalam negara dalam sistem politik Barat dengan sistem politik Islam. Ya, itu kalau dalam sistem politik Islam, sumber-sumber pendapatan negara ada yang pendapatan dari kepemilikan negara, ada dari kepemilikan umum,
dan ada yang kemudian secara khusus itu dari zakat. Zakat ini tidak boleh membiayai sarana-sarana umum. Ya, zakat ini hanya diurusi negara dalam konteks menarik dari yang berkewajiban dan kemudian menyalurkan dari yang berhak, yang dari 8 asnaf itu. Nah, pembiayaan sarana kesehatan itu diambil dari kepemilikan umum yang memang hak masyarakat ada di situ, diantaranya adalah dari hasil pengelolaan kekayaan alam. Nah, itu sangat mencukupi sebenarnya. Kalaupun dalam kondisi tertentu kas negara kosong, maka baru kemudian negara bisa meminta sumbangan kepada masyarakat. Atau kemudian bisa menarik pajak pada kalangan tertentu itu dalam kondisi tertentu saja. Yakni dalam kondisi ada wabah. Atau ada bencana seperti wabah itu. Di saat negara tidak berkecukupan kasnya untuk mengurusi itu, baru boleh. Yaitu sifatnya sementara. Nah ini kemudian. Nah, maka dalam perspektif Islam, iuran BPJS ini sebenarnya tidak tepat. Ya, dalam konteks politik Islam tidak tepat. Karena itu adalah hak. Kalaupun masyarakat diminta berpartisipasi di dalam pembiayaan kesehatan, maka seharusnya yang ditempuh oleh penguasa hanyalah membuka donasi, partisipasi. Tidak boleh dipaksakan, tidak boleh menjadi iuran, karena iuran itu adalah kewajiban. Maka dia boleh saja menyumbang, menerima sumbangan bagi yang memiliki kelebihan untuk ini. Nah, seperti itu kalau dalam konteks Islam. Tidak boleh yang dibayar adalah hak. Hak tidak boleh kemudian hak tidak berbayar. Merupakan kewajiban negara untuk menyiapkannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariah dan sumber dananya juga telah diatur oleh Islam. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallah. Mudah-mudahan Bapak atau Akhina Rional Agus Lahai ini ya bisa semacam dapat pencerahan lah, katakanlah begitu ya Ustaz ya, untuk apa yang tadi ditanyakan. Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Saya sebut nama beliau dari Bapak Martono. Ya, pertanyaannya Ustaz ada dua. Yang pertama adalah jika dalam pemerintahan Islam, bagaimana penerapan trias politika berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, banyak pemahaman masyarakat saat ini bahwa di sebagian belahan negara yang menerapkan sebagian syariat Islam, namun tidak secara kafah, apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai pemerintahan Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dua pertanyaan ini Ustaz, mudah-mudahan nanti bisa disimak langsung oleh Bapak Martono. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair atas tanggapan atau pertanyaannya. Ya, bahwa di dalam sistem politik Islam, ia membedakan dengan sistem politik Barat secara khusus. Itu dari sistem ini ya, dari konsep politik ini ya, trias politika. Ya, konsep trias politika itu adalah ciri khas sistem politik Barat. Ya, ciri khas sistem politik Barat, yakni membagi kekuasaan itu dalam 3 lembaga, ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, itu sebagai sebuah rumusan baru untuk keluar dari dominasi sistem monarki di Eropa di abad pertengahan hingga abad pertengahan yang kemudian diliputi dengan kekuasaan yang tirani atau otoriter. Nah, kemudian mereka merumuskan trias politika ini dengan asumsi bahwa dengan dibagi kekuasaan ini tidak akan terkumpul di satu pihak, tidak berkumpul kekuasaan itu sehingga kemudian bisa terhindar dari
sifat otoritarian, ya, otoriternya. Itu khas Barat dengan tugas yang terpisah-pisah, ya. Kalau konsep dasarnya tres politika itu adalah pemisahan kekuasaan, yakni yang membuat hukum itu adalah lembaga legislatif, ya, yang melaksanakan adalah eksekutif, dan yang menilai nanti menghukuminya, memberikan penilaian adalah yudikatif, ya, terkait dengan hukumnya yudis. Itu terpisah-pisah. Jadi eksekutif tidak membuat hukum kalau konsep dasarnya, ya, hanya legislatif saja. Nah, kemudian terjadi perubahan menjadi pembagian kekuasaan. Jadi dibagi. Akhirnya ini kenapa dibagi? Karena sumber pembiayaannya mereka satu. Nah, kalau misalnya terpisah, legislatif siapa yang biayai? Kemudian yudikatif siapa yang biayai? Sementara yang memungut pajak adalah eksekutif. Ya, memungut pajak adalah eksekutif. Apakah kemudian lembaga lain ini juga boleh memungut? Nah, kan tidak mungkin tumpang tindih memungut pajak di rakyat. Ya, tiga-tiganya. Akhirnya kemudian ya terjadi kompromi lagi, yakni pembagian kekuasaan. Ya, eksekutif diberikan juga sebagian hak legislasi. Ya, itulah kemudian membuat bersama-sama DPR atau legislatif membuat peraturan perundang-undangan. Nah, itu misalnya. Atau kemudian di bagian hukum yudikatif, ya eksekutif diberikan beberapa hak yang sebenarnya di awal itu adalah hak khusus bagi yudikatif. Misalnya ada gerasi, amnesti, abolisi. Nah, itu kemudian hak-hak yudikatif yang kemudian diberikan kepada eksekutif. Nah, itu konsepsi politik Barat, ya sebenarnya. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Ya, dalam Islam tidak seperti itu. Bahwa persoalan pembuatan hukum dalam hal ini di dalam Islam itu dikenal istilah adopsi saja, ya, mentabani. Mentabani karena pada dasarnya sebagian besar hukum di dalam Islam itu telah tersedia dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Telah tersedia di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kemudian penguasa dalam hal ini adalah pihak yang berkuasa, dalam hal ini adalah khalifah kalau dalam sistem Islam, ya tinggal mengadopsi yang mana yang harus ditetapkan sebagai aturan yang diberlakukan oleh negara penguasa di legislasi di tabani, ya, bagaimana kemudian itu ditetapkan, ya, hukumnya sudah ada, tinggal ditetapkan bahwa ini diberlakukan secara umum, ya, atau kemudian hasil ijtihad para ulama terhadap satu perkara, ya, itu diambil salah satunya oleh yang berkuasa. Kalau ia punya pendapat sendiri, boleh pendapatnya yang ditetapkan, boleh juga mengambil pendapat mujtahid lain untuk ditetapkan sebagai hukum yang berlaku. Nah, itu sistemnya adopsi. Nah, sehingga kemudian dalam sistem Islam tidak ada lembaga pembuat hukum. Ya, tidak ada lembaga pembuat hukum, tidak ada lembaga legislatif. Nah, yang ada adalah Majelis Syuro, lembaga perwakilan rakyat, tapi di dalamnya tidak ada hak legislasi. Ya, jadi tidak ada di dalam lembaga ini pembuatan hukum. Yang ada adalah lembaga Majelis Syuro atau perwakilan umat ini, Majelis Umat ini, fungsinya adalah sebagai tempat konsultasi penguasa. Ya, tempat konsultasi penguasa di dalam mengurusi urusan umat, atau termasuk di dalamnya
ketika ingin menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan, maka dia bisa berkonsultasi, maka sebaiknya berkonsultasi dengan majelis umat. Kemudian fungsinya yang lainnya adalah selain dari tempat konsultasi, jadi bukan tempat memutuskan, ya, memutuskan suatu hukum, berkonsultasi saja. Kewenangan untuk memutuskan mana hukum yang diberlakukan itu adalah pada penguasa, yakni khalifah. Tugas lainnya majelis umat di dalam sistem politik Islam adalah kontrol, melakukan muhasabah, mengontrol kinerja penguasa di dalam melakukan urusan rakyat. Nah, dia mengontrol kinerjanya penguasa. Nah, termasuk kemudian tugas lainnya adalah sebagai penyambung aspirasi rakyat. Jadi meneruskan aspirasi umat, ya, bahwa ini umat butuh begini, ya, atau umat tidak setuju dengan ini. Nah, itu kemudian penyaluran aspirasi. Nah, kalau sistem sekarang atau lembaga legislatif sekarang ini adalah dua hal yang kemudian secara mendasar tidak ada di dalam Islam atau tidak diatur dalam Islam, ya, yakni hak legislasi ini, ya, dan kemudian hak penganggaran, ya, itu kan hak budgetingnya, ya, itu kemudian kalau dalam sistem Islam tidak pada majelis umat atau tidak pada majelis syuro, tapi kemudian ini penguasa khalifah boleh mengkonsultasikannya saja pada majelis syuro itu. Nah, ini kemudian yudikatif, itu peradilan di dalam sistem Islam itu tidak berdiri sendiri, ya, tapi menjadi bagian dari kontrol penguasa, ya. Jadi bagian dari kekuasaan itu sendiri, karena di dalam Islam boleh jadi penguasa itu sendiri juga berfungsi sebagai hakim. Nah, namun kemudian dalam perkembangannya, karena semakin luasnya kekuasaan dan makin banyaknya penduduk, maka dibentuklah secara khusus hakim-hakim itu sendiri. Ya, jadi hakim. Tapi yang mengangkatnya ya tetap kemudian adalah penguasa atau khalifah. Ya, itu kemudian di dalam sistem Islam. Ini kemudian sistemnya. Jadi tidak dikenal, ada kemiripan tapi tidak sama persis, ya, tidak sama. Ya, jadi tidak disebut sebagai tiras politika di dalam sistem. Tidak ada pembagian kekuasaan seperti itu. Kalau di dalam sistem Islam yang memiliki kewajiban di dalam pengurusan urusan umat sesungguhnya terletak pada penguasa ini khalifah. Adapun lembaga-lembaga lainnya itu adalah sifatnya merupakan struktur yang ada untuk menunjang, membantu pelaksanaan tugas dari khalifah itu sendiri. Ya, jadi ini untuk membantu pelaksanaan tugas dari khalifah. Ya, untuk memastikan pengurusannya terhadap urusan umat itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak dipisah dalam bentuk trias politika seperti sekarang ini. Itu terkait dengan masalah trias politika. Selanjutnya adalah terkait dengan penerapan syariat Islam yang sebagian yang di berbagai negara, termasuk di negara kita, ya, di negeri kita ini kan sebagiannya sudah, ya. Jadi ada yang diterapkan misalnya soal keluarga nikah talak, kemudian waris, ya, dan juga terus kemudian sebagian urusan zakat, sebagian urusan ibadah lainnya seperti haji, ya, itu kan diurus ada keuangan Islam, itu juga ada sebagiannya ambil dari Islam, ya. Tapi lebih banyak kalau di negara lain seperti di Arab Saudi lebih banyak, ya, diberlakukan. Jadi apakah penerapan syariat Islam yang sebagian itu sudah bisa disebut negara yang bersangkutan itu sebagai negara Islam, ya, negara Islam. Ya, untuk menyebut suatu institusi, suatu negara sebagai sebuah negara Islam
yaitu dilihat dari sisi konstitusi dan perundang-undangannya. Asasnya, asas dasarnya, ya termasuk konstitusi itu kan dasar dan perundang-undangannya. Apakah kemudian ia menjadikan konstitusi dan perundang-undangannya semata-mata merujuk kepada Islam? Ya, itulah kemudian disebut berdasarkan pada Islam. Jadi sifat sebuah negara, apakah ia disebut sebagai negara Islam atau negara yang lain, itu dilihat dari sistem hukum yang diberlakukan dalam konteks ini adalah konstitusi dan perundang-undangannya. Apakah ia merujuk kepada Islam atau hanya merujuk kepada Islam dan ataukah tidak? Nah, kalau sebagian saja, ya mungkin itu juga sebagai sebuah pilihan, maka itu kemudian tidak serta-merta dapat dikatakan itu negara Islam. Nah, itu dari satu sisi ya. Jadi dasarnya harus hukumnya ya, hukum Islam yang atau kemudian bersumber dari hanya hukum Islam. Yang lainnya adalah sistem politiknya. Ya, memang sistem politiknya adalah sistem politik Islam. Ya, sistem politik Islam, bukan sistem politik Barat. Lalu kemudian sistem hukumnya Islam, yaitu gado-gado, yaitu bukan bukan negara Islam, yang seperti itu. Ya, jadi dia harus padu antara sistem politiknya dengan sistem hukum yang diberlakukan. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah keamanan, ya, keamanan negara yang bertumpu hanya kepada umat Islam, tidak kemudian tergantung kepada negara lain yang notabene itu adalah negara yang justru memerangi, memusuhi umat Islam. Nah, itu seperti itu. Baik, demikian ya. Saya mau menyapa dulu Bapak Martono ini ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Mustajab itu bisa mewakili, katakanlah begitu, apa yang kemudian menjadi pertanyaan Bapak Martono. Baik, sambil menunggu Ustadz ya, kita sambil menunggu komentar atau tanggapan yang lain. Ini yang menarik tadi yang disampaikan Ustadz bahwa ada yang saya coba garis bawahi dalam konteks pemerintahan adalah riayah su'unil umat, Ustadz. Nah, persoalan kita sekarang ini riayah su'unil umat, kita mungkin sepakat ya kalau dalam konteks Islam atau dari perspektif Islam bahwa memang jauh dari apa yang diharapkan gitu. Fakta dan realitanya memang itu tidak bisa kita katakan sudah mewakili Islam gitu ya. Gitu. Karena ya mungkin Ustadz juga lebih tahu atau seperti yang kita lihat, mungkin juga para partisipan ini juga tahu bahwa fakta dan realita kita ini bahwa kondisi kita ya kalau bicara tentang riayah atau mengurusi umat ya mereka masing-masing punya penilaian Ustadz. Mereka di sini yang saya maksud adalah masing-masing umat gitu ya. Baik saya maupun Ustadz Mustajab atau mungkin dari saudara-saudara kita yang lain kaum muslimin gitu. Apalagi kita dalam hal ini dalam konteks Indonesia ya, kita sekarang sedang terkena wabah katakan begitu ya Ustadz ya, gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan masalah ekonomi yang terkait dengan riayah tadi itu Ustadz. Karena sebagian orang mengatakan bahwa ya memang tidak gampang katanya. Katakanlah itu ya banyak yang berkomentar baik dari pengamat-pengamat ekonomi ataupun dari para pengamat politik Islam dan seterusnya, bahkan dari ulama-ulama sekalipun itu gitu ya, bahwa ini tidak gampang mengurusi umat gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa pemimpin negeri ini sudah cukup untuk kemudian bisa dikatakan mengurusi umat gitu, Ustaz. Gitu. Tapi pada saat yang sama, kalau kita melihat tadi malam ya, mohon maaf, Ustaz, tadi malam juga saya juga banyak ya nonton di media televisi dan bahkan di media-media sosmed yang lain gitu bahwa rakyat sekarang ini cukup kemudian sangat sulit ya Ustaz ya gitu. Sehingga kalau sebagian mengatakan bahwa ini sudah mewakili
apa yang dilakukan oleh pemimpin negeri ini, ya saya nggak tahu apakah kita juga akan sepakat atau tidak gitu. Tapi yang pasti menurut pengamatan saya, mudah-mudahan salah, nanti tolong dikoreksi Ustaz, bahwa kemudian umat memang sampai dengan hari ini, terutama dari sisi dalam aspek ekonomi, itu memang begitu banyak yang berkekurangan, Ustaz. Nah, saya ingin mendengar komentarnya Ustaz tentang hal itu, Ustaz. Kamu dulu, Ustaz. Ya, nih terkait dengan pelayanan penguasa terhadap rakyat. Begini, dalam politik ini kita banyak berbicara tentang cara mengurusi umat. Jadi tidak membicarakan niat penguasa, ya. Jadi tidak banyak membicarakan soal itu, kan soal batin, ya. Jadi kita mengambil perspektif positifnya, ya, berpikir positif bahwa penguasa memiliki niat baik untuk mengurusi rakyat, ya, memiliki niat baik untuk mengurusi rakyat. Tapi kemudian persoalannya adalah bagaimana cara mereka untuk mengurusi rakyat. Nah, inilah kemudian menjadi fokus sebenarnya di dalam studi politik itu, di dalam masalah politik ini. Ya, ini cara yang ditempuh. Nah, di antaranya adalah bagaimana kemudian penguasa itu mengurusi umatnya dalam pemenuhan kebutuhan yang paling asasi, yang paling mendasar di dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, di luar dari kondisi normal atau dalam kondisi bencana seperti sekarang ini misalnya. Nah, itu kita bisa melihat adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh penguasa atau bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada untuk mengantisipasi, merespon dan mengatasi permasalahan ketika ada permasalahan seperti ketika ada bencana. Ya, jadi di situ kita bisa lihat bagaimana kesiapan penguasa itu di dalam menghadapi suatu permasalahan yang bencana atau wabah. Nah, dalam konteks ini kalau kita misalnya di negeri kita ini dalam menghadapi wabah ini, wabah corona. COVID, ya, Pak? Iya. Sebenarnya kan ada perundang-undangan yang telah mengatur bagaimana mengurusi masyarakat dalam situasi ada bencana kesehatan. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 2018 itu, ya, terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Nah, di situ banyak kemudian poin-poinnya, diantaranya adalah ketika diambil kebijakan karantina wilayah, maka seluruh kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh pemerintah pusat, ya, bisa nanti dibantu oleh pemerintah daerah, termasuk kebutuhan pangannya, ya, bahkan untuk hewan peliharaan pun kemudian disebutkan untuk diurusi oleh pemerintah, yaitu ada di dalam pasal 55. Persoalannya kemudian adalah pemerintah tidak mengambil opsi itu, tapi kemudian hanya mengambil kebijakan PSBB, ya, pembatasan berskala besar. Nah, kemudian banyak pertanyaan yang muncul, mengapa kemudian itu diambil dan bukan karantina wilayah. Nah, sebagian kemudian menyatakan bahwa kalau kemudian karantina wilayah diambil, konsekuensinya adalah pembiayaan, dan itu sangat besar sekali. Nah, kemudian dipilih PSBB, itu kemudian dengan tidak ada keharusan, ya, untuk menjamin secara penuh masyarakat itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi perdebatan. Nah, sebenarnya fokusnya adalah mengapa kemudian pemerintah tidak memilih karantina kesehatan itu, karantina wilayah, dengan konsekuensi jaminan kebutuhan, ya, jadi bukan bantuan, ya.
Jadi di sini akan saya tegaskan bukan bantuan. Jadi sebenarnya perspektifnya keliru kalau pemerintah itu memberikan sesuatu kepada masyarakat itu disebutnya bantuan. Iya. Ya harusnya santunan. Karena itu Santunan. adalah kewajiban negara. Ya, kewajiban Dalam mengurusi negara. umat ya Ustaz ya. Ya. Dalam negara ini juga ya, dalam sistem yang diberlakukan sekarang ini juga disebutkan itu sebagai sebuah kewajiban negara. Jadi bukan bantuan. Kalau bantuan itu kan sebenarnya sukarela, kebaikan hati. Nah ini tidak, ini keharusan bagi penguasa untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan itu, yang kekurangan atau yang terdampak, bukan saja yang terpapar. Itu kewajiban. Betul. Jadi perspektifnya. Nah itu kemudian memang butuh banyak anggarannya, memang butuh banyak anggaran. Yang persoalannya kemudian sekarang ini dalam sistem yang dipakai selama ini itu membuat negara itu dilematis dalam perkara keuangan, khususnya ketika ada masalah bencana. Kenapa? Karena anggaran itu berbasis pada pajak. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi itu pun kemudian pajaknya yang berjalan. Jadi tahun ini baru ditarik, itu baru mau dibelanjakan. Syukur-syukur kalau tahun lalu ada sisanya. Ya, tidak defisit yang ada sisanya, baru mau ditarik. Nah, ketika ada bencana seperti sekarang ini, yang kemudian berdampak luas pada masyarakat termasuk dunia usaha, maka otomatis penerimaan pajak itu akan terganggu. Nah, di dalam kondisi seperti sekarang ini, pajak tidak mungkin optimal, dipastikan penerimaan negara akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, dengan demikian, ya tentu akan terjadi kekurangan atau keterbatasan dalam kas negara. Nah, dalam kondisi ini tidak mungkin membiayai kebutuhan, tidak mampu. Dia tidak akan mampu membiayai ini, kecuali dia meminjam. Nah, kecuali ia meminjam. Tapi kemudian meminjam pun kemudian, ini masalah serius. Siapa yang mau pinjami? Jaminannya apa dan lain sebagainya. Dan itu telah dilakukan ya, itu meminjam. Jadi berapa hari lalu kan sudah dibicarakan di berbagai media, itu kan kemudian meminjam sekitar 60-an, lebih 62 triliun ya. Jadi cari pinjaman itu berupa surat utang negara. Nah, ini kemudian tidak akan mampu negara itu, penguasa saat sekarang ini dengan mengandalkan pajak, ya pendapatannya dari pajak. Ya sekitar 80% pendapatan negara itu dari pajak, sekitar 20%-nya saja dari pengelolaan alam, pengelolaan sumber daya alam dan usaha-usaha lainnya, ya termasuk hibah. Jadi 20% saja. 80%-nya pajak. Nah, ketika yang 80% ini bermasalah, maka roda ekonomi itu akan bermasalah. Nah, kalau di dalam Islam kan tidak, tumpuan pemasukan kas negara itu kemudian dari sumber daya alam. Nah, justru tidak masuk hitungan pajak. Nah, ketika negara dalam kondisi darurat, masyarakatnya bisa dimintai bantuan. Nah, kalau sistemnya seperti sekarang ini, negaranya kekurangan duit, rakyatnya kehabisan duit. Nah, siapa yang bisa membantu kan? Itu masalahnya. Ustaz ya? Ya, dalam sistem Islam itu kan masyarakat itu bisa memiliki ketahanan ekonomi, ya karena tidak dipajaki terus kan, itu tidak dipajaki. Zakat itu pun ditarik, itu ada ukuran-ukurannya yang mampu saja. Ya, itu mampu saja dengan hitungan-hitungan tersendiri. Jadi produktif masyarakat. Nah, ketika negara mengalami masalah itu bisa dia membantu. Nah, kalau sekarang ya enggak. Itu permasalahannya. Ya, sebenarnya itu kendalanya sekarang ini ya masyarakat itu sangat sulit, tapi negaranya tidak kalah sulitnya. Jadi ketika negara diharapkan dalam perspektif Islam itu kan saling itu. Ketika rakyat kesulitan negara membantu. Ketika negara kesulitan rakyatnya bisa membantu karena
kondisinya tadi ini. Betul, betul, Nah, betul. kalau sekarang ini sama-sama sulit ya, tidak bisa membantu. Negara diharapkan membantu rakyatnya. Dalam perjalanan sejarah begini, saya ambilkan satu kasus ya. Dalam sepanjang sejarah Islam yang dicatat oleh sejarawan itu hanya nanti di akhir Kekhilafahan Utsmaniyah baru negara itu minus pernah meminjam. Yakni di Kekhilafahan Utsmaniyah bagian terakhir di sekitar kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Dan itu kemudian dilunasi beliau sebelum lengser. Di dalam kurun waktu yang panjang, penguasa ke penguasa itu mewariskan harta negara. Ya, Bukan mewariskan tercatat hutang ya, dengan Ustaz ya? baik. Ya, bukan utang. Kalau kita dalam Iya, iya, sistem iya, sekarang iya. ini bahkan di negara lain, bukan saja negara kita, itu dari masa ke masa pergantian sistem itu mewariskan utang. Betul, betul, Belanda Ustaz. saja hengkang, kita awal merdeka itu sudah mewarisi utangnya kolonial Belanda. Betul, betul, betul. Pak Karno lengser ke Pak Harto, utang negara sudah ya ratusan triliun. Pak Harto lengser meninggalkan utang sudah ratusan ribuan triliun. Iya. Terus Ini berkesinambungan, Ustaz ya? berkesinambungan. Iya. Iya, 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 Ini iya, iya. lemahnya. Jadi kalau dalam sistem Islam, ketika sistem Islam berjalan, sistem ekonomi Islam berjalan, maka kemudian negara memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Nah itu kemudian di masa pemerintahan Bani Abbasiyah, ya itu disebutkan kalau tidak salah di masa pemerintahan Harun al-Rasyid itu kemudian menyisakan harta kas di Baitul Mal untuk berikutnya ketika dia terjadi pergantian kekuasaan itu sekitar 1 juta dinar. Iya, Ya, iya, iya, iya. ya jadi emas ini 1 juta dinar. 1 dinar itu kan 4,25 gram ya. Ya berarti Iya, ada iya, 4 jutaan lebih, artinya 5 jutaan ya. iya. Dinar itu di kas negara. Ini surplus. Nah kalau sekarang nggak ngutang. Nah ini masalah yang membedakan sistem politik Islam itu dengan sistem politik Barat yang kemudian berpadu. Sistem politik Islam dipadukan tentunya dengan sistem ekonomi Islam, ya itu hasilnya akan negara menjadi kuat secara finansial. Nah kalau sekarang sistem politik Barat dengan paduannya sistem ekonomi kapitalisme ya justru menumpuk utang kita itu. Ya, propos. Saya pikir itu. Baik, Ustadz. Waduh, luar biasa ini. Ini kayaknya semakin kita bahas lebih jauh, sepertinya kalau dalam konteks pemerintahan Islam ini implikasinya kemana-mana, Ustadz ini. Karena ini sebenarnya mengerucut pada satu, bagaimana seorang pemimpin itu bisa melakukan aktivitas yang tadi yang di awal saya katakan, bahwa riayah su'unul ummah itu betul-betul bisa dirasakan oleh umat. Dalam hal ini adalah rakyatnya ketika pemimpinnya menjadi seorang pemimpin. Ustadz, saya barusan juga menerima sebentar Ustaz ya. Saya menerima juga ada pertanyaan dari Bapak Laude Saifuddin ini Ustaz. Kalau saya lihat pertanyaannya kembali kepada hal-hal yang sifatnya mungkin teoritis ya Ustaz ya, tapi nanti bisa Ustaz terjemahkan dengan versinya Ustaz lah. Pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana dengan pandangan yang mengatakan, dalam hal ini ada pandangan orang-orang lain mungkin Ustaz ya, yang mengatakan bahwa negara Arab merupakan negara Islam, sementara bentuk negaranya berbentuk kerajaan. Bagaimana komentar Ustaz? Ini dari Bapak Laude Saifuddin. Tafadhol Ustaz. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa karakteristik negara Islam itu ya selain dari hukumnya ya, sistem hukumnya itu adalah sistem hukum Islam ya, hanya berbasis bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sistem hukum ya yang jadi pengatur harus didasarkan di situ. Apa yang dibolehkan hukum syara, maka dibolehkan, apa yang dilarang, maka dilarang. Jika sekiranya hukum syara membolehkan mengambil sesuatu dari luar, semisal administrasi ya itu maka hukumnya mubah, tapi kemudian didasarkan pada hukum syara, harus ada basisnya, harus ada
landasan argumentasinya atau dalilnya. Ya. Hal itu diambil. Yang kedua adalah dia sistem politiknya. Ya, jadi sistem politiknya. Jadi sistem politik itu adalah manajemen kenegaraan sebenarnya ya. Jadi yang akan mengatur pola relasi antara penguasa, rakyat, ya dengan itu tadi dalam hal pengurusan dan wilayah ya. Jadi wilayahnya. Jadi sistem politiknya harus politik Islam dan kemudian sistem hukumnya hukum Islam dan kemudian yang ketiga adalah keamanannya bertumpu hanya kepada umat Islam. Ya, hanya bertumpu kepada umat Islam saja keamanannya. Nah, bagaimana kemudian dengan negara-negara di Timur Tengah yang seringkali oleh banyak pihak termasuk kalangan akademisi juga banyak menyebutnya sebagai negara Islam. Ya, misalnya Arab Saudi disebut sebagai negara Islam, Qatar negara Islam dan lain sebagainya, termasuk misalnya Turki disebut sebagai negara Islam. Bahkan Suriah dan disebut sebagai negara Islam. Jadi kalau di Timur Tengah atau negeri-negeri kaum muslimin lainnya itu hanya ada dua model yang sering yang diterapkan itu adalah kalau bukan monarki maka dia republik ya. Jadi umumnya pakai republik, hanya sedikit yang menggunakan kerajaan. Ya, kerajaan. Yang kemudian kerajaan-kerajaan itu pada umumnya baru muncul setelah kemunduran Islam atau menjelang keruntuhan kekhilafan. Ya, jadi misalnya Arab Saudi itu kan baru muncul sebenarnya. Ya, jadi kalau ditelusuri sejarahnya, ya itu hanya mentoknya ya lebih 100 tahun yang lalu ya. Ya, jadi menjelang keruntuhan khilafah. Ya, jadi itu enggak tersambung apalagi sampai pada masa Nabi kan tidak. Ya, jadi itu baru. Maka disebut Arab Saudi. Jadi negara yang didirikan oleh keluarga Ibnu Saud. Ya, itu dari sisi pemerintahan dia menggunakan monarki, ya kerajaan, bukan menggunakan sistem politik Islam. Nah, kemudian sistem hukumnya sekalipun kemudian menggunakan hukum Islam dalam banyak hal, tapi juga mencampurnya dengan sistem hukum yang lainnya yang mereka buat ya. Tidak full ya, tidak full menggunakan sistem hukum Islam. Jadi mencampur dengan hukum sipil barat juga. Nah, terkait dengan soal keamanannya ya. Jadi kalau keamanannya justru kemudian negara Islam, negara Timur Tengah pada umumnya itu keamanannya sangat tergantung pada keamanan asing. Negara asing, negara adidaya khususnya Eropa dan Amerika. Contohnya itu di Arab Saudi ya pangkalan militernya Amerika ada di sana. Ya, peralatan militernya malah ya produk-produk Amerika, militernya dilatih oleh Amerika. Ya, itu kan kemudian tergantung itu namanya tergantung. Selain peralatannya, pelatihannya dan juga secara fisik ya di sana hadir militer asing. Ya Irak juga begitu. Suriah pun ya, Suriah itu sangat tergantung pada pasukan asing kan. Ya sekarang ini yang memerangi rakyatnya sendiri itu kan Rusia, Cina membantunya, Iran membantunya, negara-negara yang bukan dari penguasa dan berpenduduk mayoritas Muslim ya. Ya jadi itu juga tidak independen. Selain dia republik ya, jadi itu republik. Saya pikir itu ya, kalau terkait dengan negara Arab. Masya Allah, ini diskusi kita semakin panjang aja kayaknya Ustadz ini. Sepertinya kalau kalau tidak ada tersekat dengan ruang dan waktu, sepertinya ini lebih dalam lagi. Demikian mungkin ya Bapak Laude Saifuddin ya, ini mungkin bisa dipahami agar ini bisa nanti bisa menambah wawasan atau khasanah keilmuan kita semua gitu. Ustadz, ini sekali lagi masih menunggu yang lain ini Ustadz ya. Saya ingin mendengar komentarnya Ustadz ini tentang apakah
apakah salah sebenarnya dalam konteks Indonesia ya Ustaz ya? Apakah salah sebenarnya atau apakah tidak boleh, katakan dulu, kalau salah mungkin terlalu ini mungkin ya. Apakah tidak boleh Ustaz orang-orang yang kemudian sudah banyak belajar tentang eh, ilmu, wabil khusus tentang ilmu pemerintahan Islam itu, kemudian ingin sekali mewujudkan hal itu Ustaz? Karena sampai dengan hari ini yang saya ketahui masih banyak terjadi pro dan kontra antara orang-orang yang sudah paham, katakanlah begitu ya Ustaz ya, atau orang-orang yang dalam masa pembelajaran tentang bagaimana untuk mengetahui lebih dalam sistem pemerintahan Islam itu, dengan orang-orang yang mengatakan ya negara kita sudah final gitu Ustaz. Jadi pertanyaannya, saya ingin komentar Ustaz tentang apakah tidak boleh gitu Ustaz, orang-orang yang kemudian dulu dan bahkan sampai sekarang belajar tentang pemerintahan Islam yang sesuai dengan keyakinan dan akidahnya ingin mewujudkan hal itu Ustaz gitu. Silakan Ustaz komentarnya. Ya, jazakallah khair. Jadi sebenarnya di momentum Ramadan ini ya salah satu yang sering kita peringati adalah nuzulul Quran. Iya. Ya, jadi sebenarnya momentum itu harusnya menjadi renungan bagi kita umat Islam secara umum, secara luas, untuk merenungi sebenarnya risalah Islam ini diturunkan untuk apa. Betul. Ya, Ustaz, itu kan kemudian yang penting. Kan jelas di dalam Al-Quran, kan Al-Quran diturunkan, ya harus dijadikan jadi petunjuk ya, huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi itu kan tujuan diturunkannya, dia harus menjadi petunjuk. Bagaimana dia menjadi petunjuk ya harus diberlakukan sebenarnya. Ya itu kan cara berpikirnya yang sederhana. Cara berpikirnya sederhana. Nah, ketika kemudian ada aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk di dalam hal politiknya ya, sistem politiknya, bagaimana kepemimpinan itu berjalan, bagaimana pengurusan umat itu dilakukan, maka ya seharusnya itu diterapkan atau dijalankan. Karena kan Allah Subhanahu wa taala juga meminta kita untuk kafa kan, udhulu fisil mekafa. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisil mekafa. Ya harus kafa harus. Jadi aspek politiknya juga seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apa yang diamalkan oleh umat Islam. Sekalipun dalam hal ini kalau konteks politik itu kan bukan amalan fardiyah. Ya. Jadi dia adalah aktivitas-aktivitas yang kemudian sebagiannya adalah, memang ada sebagian aktivitas politik yang bersifat fardiyah, ada sebagian yang bersifat jama'i, tapi kemudian secara umum ini adalah amalia daulah. Ya. Jadi harus ada negara dijalankan oleh negara. Nah, tinggal dilihat kalau konteks perintahnya adalah sebuah kewajiban, maka ya seharusnya umat Islam mengupayakan agar ia berjalan. Ya. Dan kita melihat pada saat sekarang ini bahwa bukan saja konteks politiknya yang tidak dijalankan, tapi dalam hal lain misalnya tadi saya sampaikan dalam perkara ukubatnya juga. Ya. Kan seringkali ada orang mengatakan ya, mengapa mesti sistem politik Islam atau negara Islam? Kan tidak ada ayatnya yang memerintah langsung itu ya, misalnya hakimid daulah, jadi dirikanlah daulah Islam, atau hakimid khilafah ya kan. Ya, silahkan dirikanlah khilafah ya kan. Ini kan seringkali menjadi argumen untuk mempertanyakan mengapa kita harus. Nah, sebenarnya kan bentuk perintah itu yang pertama harus dipahami bahwa bentuk perintah itu kan tidak selalunya dalam konteks bahasa perintah langsung. Kadang perintah itu berita atau dalam kalimat berita, dalam kalimat yang lain. Ya, bukan selalu datang dengan kalimat perintah langsung. Misalnya ambilkan itu, dirikan itu, atau gitu kan? Tidak. Ya, seringkali kita kan dalam kehidupan sehari-hari juga misalnya ketika kita haus dan meminta anak mengambilkan air misalnya, kan tidak selamanya kita mengatakan
ya ya pulang, wahai anakku ambilkan air, kan tidak seperti mungkin kita hanya Ya. berkata, wah ini gerah ya, atau saya haus. Anak sudah ngerti, wah ini abinya harus diambilkan air, kan udah ngerti. Sama juga di dalam Al-Quran banyak hal seperti itu. Cukup disebutkan indikasi-indikasinya. Seharusnya kita sadar, wah ini harus dijalankan ini. Dan seringkali ada orang yang menolak itu karena tidak ada Iya. kata perintah langsung. Ya, Iya, iya, tapi iya. kemudian seharusnya kita juga melihat bahwa banyak yang disebutkan langsung tidak juga diperjuangkan mereka. Ya Iya, misalnya, iya. ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, ya kutiba alaikumul qisas, ya kan? Itu langsung Diwajibkan Ustaz atas ya? kalian, kisah langsung sama Iya, dengan iya, kutiba betul, betul. alaikumus syiyam. Betul, betul, betul. Ya, hukum qisas, hukum mati bagi pembunuh, pembunuh bagi yang membunuh, ya. Iya, iya, iya. Justru kan mereka mendiamkan ayat ini. Ya, oke. Mereka mendiamkan ayat ini. Ya, padahal ada. Nah itu kan seringkali. Maka Iya, ya. sesungguhnya eh, perkara politik ini yang kalaupun belum diterapkan saat sekarang ini, bukan berarti bahwa eh, eh, kita berdiam diri atasnya. Karena ini adalah Betul. bagian dari ajaran Islam yang kemudian diperintahkan untuk dijalankan. Nah, kemudian dalam politik kan sebenarnya tidak ada istilah final ya, dalam final itu. Iya. Jadi harus terus dilakukan upaya-upaya bagaimana terjadi perubahan, dan perubahan yang dikehendaki Islam adalah perubahan yang searah dan berjalan di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Saya pikir Baik ini Ustadz Afwan, ya. Kita sudah di penghujung kayaknya nih Ustadz. Masya ya. Allah. Sebenarnya saya tidak menghendaki hal ini. Mungkin juga para partisipan yang lain mungkin juga sebenarnya belum menghendaki untuk kita tutup kajian ini gitu. Karena terbukti di sini masih ada tersisa satu pertanyaan lagi Ustadz. Tapi oke lah, nanti apa namanya, mudah-mudahan Ustadz bisa jawab singkat saja Ustadz ya, singkat padat jelas. Karena kalau saya tidak bacakan, saya khawatir nanti partisipan atau yang masuk ini pertanyaan ini juga agak sedikit kecewa. Baik Ustadz, pertanyaannya dari Bapak Rian Ridwan Saleh. Singkat padat jelas saja Ustadz ya jawabannya. Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam. Tapi sebagai negara berpenduduk Islam dengan penegakan hukum, sistem hukum yang bersumber dari hukum Islam, Saudi Arabia sebagai salah satu negara Islam juga mempraktekkan politik khas kapitalisme termasuk dalam bidang ekonomi, praktek yang lain. Ini dilakukan bersamaan dengan para sekutunya di era politik global saat ini. Mohon tanggapan atau penjelasan Ustadz. Singkat saja Ustadz ya, karena kita sudah di ujung acara. Ya, Afwan. ya. Aduh, baik. Jazakallah khair. Jadi sebenarnya tidak tepat kita menyebut Arab Saudi itu sebagai negara Islam. Ya, itu negara Arab Saudi ya itu. Ya. Jadi tidak memenuhi kriteria negara Islam sebagaimana diuraikan banyak ulama di dalam berbagai kitab-kitab siasi. Itu. Kemudian soal pencampur adukan, ada hukum Islam diberlakukan dan hukum yang lainnya diadopsi dari Barat, misalnya dalam sistem ekonomi. Ya itu kan sebenarnya di dalam hukum Islam itu kan sudah terjadi pelanggaran ya. Jadi ada peringatan kan, kita dilarang wala talbisul haq bil batil. Ya, wala takunanna minal mumtarin. Jadi janganlah engkau mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ya, mencampurkan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, mencampurkan politik Islam dengan politik Barat. Nah ini sama sekali tidak boleh. Ya. Saya pikir itu ya dari saya. Baik, syukran. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Aduh, Masya Allah. Para yang bertanya tadi, saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khair. Bahwa ini mudah-mudahan menjadi wawasan keilmuan kita semakin bertambah dengan adanya materi yang terkait dengan pemerintahan Islam dikaitkan dengan politik Islam sekaligus itu. Baik, mohon maaf kalau saya menyampaikan hal-hal dari awal hingga akhir, kemudian juga Ustadz kita kalau memang ada salahnya, dan kalau itu menjadi kebenaran, insya Allah itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Sekali lagi mohon maaf, kita tutup dengan mengucapkan doa penutup majelis dengan mengucapkan
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.